Niat hati memberikan kejutan manis untuk merayakan jabatan baru suamiku, aku justru mendapatkan tamparan kenyataan yang pahit. Di balik pintu kantornya, kudengar rahasia busuk yang menghancurkan duniaku. Namun, air mataku kering seketika. Jika dia ingin bermain api, aku akan membakar habis segalanya tanpa sisa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kakiku terasa begitu ringan hari ini, seringan hati yang sedang berbunga-bunga. Di tanganku, aku menjinjing sebuah rantang susun premium berwarna emas yang berisi menu makan siang spesial. Bukan sembarang makanan. Aku bangun sejak jam 4 pagi untuk memasak rendang daging sapi kualitas terbaik dan udang balado pete kesukaan suamiku, Mas Raditya. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Setelah 3 tahun bekerja keras, atau setidaknya itulah yang selalu ia katakan padaku, Mas Raditya akhirnya mendapatkan promosi besar. Dia baru saja diangkat menjadi direktur keuangan di perusahaan properti ternama di Jakarta. Sebagai seorang istri, tentu saja aku merasa bangga. Kebanggaan itu ingin kutunjukkan dengan hadir langsung ke kantornya, membawa makan siang sebagai bentuk cinta dan dukungan. Aku melirik pantulan diriku di pintu kaca lobi gedung perkantoran yang menjulang tinggi itu. Penampilanku sederhana, hanya mengenakan gamis panjang berwarna pastel dan kerudung senada tanpa banyak motif. Wajahku pun hanya kupoles bedak tipis dan lipstik warna nude. Aku memang tidak suka tampil mencolok. Bagiku, kecantikan seorang istri cukup dinikmati oleh suaminya saja di rumah. Lagi pula, aku selalu diajarkan oleh mendiang ayah untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaan, meskipun sebenarnya saldo di rekeningku bisa membeli gedung tempat suamiku bekerja ini. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis dengan senyum ramah, meski matanya meneliti penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Mungkin dia heran melihat ibu-ibu dengan rantang makanan masuk ke gedung elit ini. Siang, Mbak. Saya mau bertemu Pak Raditya. Saya istrinya, jawabku sopan sambil tersenyum. Mata resepsionis itu sedikit membelalak, seolah tak percaya. Oh, istri Pak Raditya yang baru saja dipromosikan itu? Silakan, Bu. Pak Raditya ada di ruangannya di lantai 15. Aku mengangguk terima kasih dan melangkah menuju lift. Jantungku berdebar kencang, membayangkan senyum lebar Mas Raditya saat melihatku datang. Aku sudah membayangkan kami akan makan siang berdua di sofa ruangannya yang nyaman, membicarakan masa depan kami yang semakin cerah. Sesampainya di lantai 15, suasana kantor terasa sibuk namun hening, tipikal suasana korporat. Sebelum masuk ruangan Mas Raditya, aku memutuskan untuk mampir ke toilet sebentar untuk merapikan kerudung. Aku ingin terlihat sempurna di mata suamiku. Toilet wanita tampak sepi saat aku masuk. Aku meletakkan rantang di meja wastafel dan mematut diri di cermin. Namun, baru saja aku hendak memoleskan sedikit lipstik lagi, pintu toilet terbuka. 2 orang karyawan wanita masuk sambil tertawa-tawa kecil. Aku refleks masuk ke dalam salah satu bilik toilet dan menutup pintunya, berniat menunggu mereka keluar agar tidak canggung. Namun, percakapan mereka seketika membuat darahku berdesir hebat. Sumpah ya, Bu Clarissa itu cantik banget tadi pas dampingin Pak Raditya di meeting, ucap salah satu wanita itu. Dari suaranya, sepertinya itu Tika, staf administrasi yang pernah dikenalkan Mas Raditya padaku sekilas dulu. Iya, cocok banget kan? Pak Raditya ganteng, gagah, direktur muda. Bu Clarissa anak komisaris, cantik, modis, lulusan luar negeri. Mereka itu kayak power couple banget, sahut temannya, yang ku tahu bernama Vina. Tanganku yang memegang gagang pintu bilik gemetar. Apa maksud mereka? Tapi kasihan juga ya istri aslinya Pak Raditya. Lanjut Tika sambil terdengar suara air keran dinyalakan. Kamu tahu nggak? Katanya Pak Raditya itu malu banget sama istrinya. Hah? Serius? Iya. Tadi aku dengar sendiri Pak Raditya ngobrol sama Bu Clarissa di pantry pas bikin kopi. Pak Raditya bilang, dia udah nggak tahan sama istrinya yang kampungan. Katanya istrinya itu cuma beban, nggak bisa gaya, kerjaannya cuma di dapur. Bikin malu kalau dibawa ke acara kantor. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Napasku tercekat. Mas Raditya,
malu punya istri sepertiku? Padahal dia selalu memuji masakanku. Padahal dia selalu bilang dia suka kesederhanaanku. Jahat banget mulutnya, komentar Vina, tapi nadanya terdengar seperti mengejek, bukan simpati. Terus gimana dong? Kan Pak Raditya baru naik jabatan, masa image-nya jelek gara-gara masalah rumah tangga? Nah, itu dia beritanya. Suara Tika memekik tertahan, seolah sedang membagikan rahasia negara. Pak Raditya bilang ke Bu Clarissa, begitu bonus kenaikan jabatannya cair minggu depan, dia bakal langsung urus surat cerai. Dia mau nikah sama Bu Clarissa. Katanya sih, Bu Clarissa juga udah ngebet banget. Lagian siapa sih yang nolak Pak Raditya sekarang? Duniaku runtuh detik itu juga. Rantang bekal yang kubawa dengan penuh cinta seolah berubah menjadi batu yang menghantam dadaku. Cerai? Menikah dengan Clarissa? Gila sih. Tapi ya wajarlah. Kalau aku jadi Pak Raditya juga aku bakal pilih Bu Clarissa. Istrinya yang sekarang katanya cuma lulusan SMA ya? Nggak level lah sama direktur keuangan. Tambah Vina sambil tertawa renyah. Mereka berdua kemudian keluar dari toilet, meninggalkan jejak parfum yang menyengat dan luka menganga di hatiku. Aku terduduk lemas di atas kloset tertutup. Air mataku menetes. Tapi anehnya, tidak ada isak tangis yang keluar. Rasa sakit itu begitu dalam hingga melampaui kemampuan air mata untuk mewakilinya. 3 tahun aku mendampinginya. 3 tahun aku menyembunyikan identitas asliku sebagai pewaris tunggal grup Ramana, perusahaan induk yang sebenarnya baru saja mengakuisisi gedung ini, hanya agar Mas Raditya tidak merasa rendah diri. Aku ingin dia sukses karena usahanya sendiri, bukan karena uang istrinya. Dan ini balasan yang kuterima? Disebut kampungan? Disebut beban? Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku berdiri, merapikan gamisku, dan menarik napas panjang. Wajahku yang tadi berseri kini berubah dingin dan datar. Aku mengambil rantang makananku di wastafel. Niatku memberikan kejutan berubah menjadi niat untuk memastikan kebenaran. Aku keluar dari toilet dan berjalan menuju ruangan Mas Raditya di ujung lorong. Namun, langkahku terhenti. Di depan pintu ruangannya yang terbuka, aku melihat pemandangan yang membuat perutku mual. Mas Raditya sedang berdiri sangat dekat dengan seorang wanita. Wanita itu tinggi, langsing, mengenakan blazer merah menyala dan rok pensil yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Rambutnya ditata sempurna. Itu pasti Clarissa. Tangan Mas Raditya melingkar di pinggang wanita itu, dan mereka sedang tertawa bahagia. Sayang, nanti malam kita rayakan di mana? Tanya wanita itu dengan suara manja. Terserah kamu, Babe. Asal jangan di tempat murah. Aku kan udah jadi direktur sekarang. Jawab Mas Raditya dengan nada sombong yang belum pernah kudengar saat dia di rumah. Aku berdeham cukup keras. Mereka berdua tersentak dan menoleh serempak. Wajah Mas Raditya yang tadinya penuh tawa langsung pucat pasi saat melihatku berdiri di sana sambil menenteng rantang. Clarissa menatapku dengan tatapan menilai, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyunggingkan senyum sinis. Ngapain kamu di sini? Tanya Mas Raditya. Suaranya bukan suara suami yang menyambut istri, tapi suara majikan yang memergoki pembantu masuk ruang tamu. Aku melangkah maju, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Aku bawakan makan siang. Selamat atas kenaikan jabatanmu, Mas. Clarissa tertawa kecil, suara tawanya terdengar sangat merendahkan. Oh, ini istrinya. Mas, yang kamu ceritakan itu? Wah, ternyata benar-benar sederhana ya. Bawa rantang pula. Kayak mau piknik. Mukaku panas, tapi aku menahan diri. Aku menatap Mas Raditya, berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan mengatakan pada wanita itu untuk diam. Tapi harapanku sia-sia. Mas Raditya melepaskan rangkulannya dari pinggang Clarissa, tapi bukan untuk menghampiriku. Dia justru melipat tangannya di dada dan menatapku dengan tatapan jijik. Kamu tuh nggak punya otak ya? Bentak Mas Raditya tiba-tiba. Ngapain kamu datang ke kantor saya bawa-bawa rantang norak begitu? Kamu mau bikin saya malu di depan karyawan? Aku cuma mau merayakan. Merayakan apa? Kebodohanmu, potongnya kasar. Dia melangkah mendekatiku, lalu dengan gerakan cepat menyambar rantang di tanganku. Aku pikir dia akan menerimanya,
Tapi dia malah melempar rantang itu ke tempat sampah besar di sudut koridor. Prang! Bunyi logam beradu dan tumpahan rendang mengotori lantai marmer yang mengkilap. Hatiku hancur berkeping-keping melihat masakan yang kubuat dengan cinta diperlakukan seperti sampah. Dengar ya, desis Mas Raditya, wajahnya merah pada menahan marah. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kasar, menyeret sedikit menjauh dari pintu agar tidak terlalu terdengar orang lain, meski Clarissa masih bisa mendengar jelas dan tersenyum puas. Kamu pulang sekarang. Bawa barang-barangmu sekalian. Saya muak lihat muka kamu. Jabatan baru saya ini menuntut pendamping yang selevel, yang berkelas. Bukan wanita dasteran yang bisanya cuma bau bawang kayak kamu. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan sekuat tenaga. Jadi benar, kamu mau menceraikan aku? Tanyaku lirih. Baguslah kalau kamu sudah sadar diri. Jawabnya enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Minggu depan surat cerai sampai di rumah. Sekarang pergi. Kamu bikin mata saya sakit. Clarissa berjalan mendekat, lalu dengan sengaja menyenggol bahuku saat dia berdiri di samping Mas Raditya. Dah, Ibu Rantang. Jangan lupa sapu dulu itu tumpahannya sebelum pergi, biar nggak dikira cleaning service. Mereka berdua tertawa, lalu masuk ke dalam ruangan Mas Raditya, dan membanting pintunya tepat di depan wajahku. Aku berdiri mematung di koridor yang dingin itu. Rasa sakit hati yang tadi membara kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih kuat. Aku menatap pintu tertutup itu, lalu beralih menatap tumpahan rendang di lantai. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanyalah wanita bodoh yang tidak punya apa-apa. Baik, Mas Raditya, bisikku pelan, sangat pelan hingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Kamu ingin wanita yang selevel? Kamu ingin pamer kekayaan? Akan kuberikan apa yang kamu minta. Tapi ingat, saat kamu sadar siapa aku sebenarnya, saat itu kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disombongkan. Aku berbalik, meninggalkan kekacauan itu tanpa menoleh lagi. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rencana. Rencana untuk menghancurkan mereka berdua, perlahan dan menyakitkan. Di dalam taksi yang membawaku pulang, aku menyandarkan kepala ke kaca jendela yang dingin. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkelebat cepat di luar sana, secepat memori yang kini berputar kembali di kepalaku. Hinaan Mas Raditya tadi, wanita dasteran, bau bawang, cuma beban. Kata-kata itu terus terngiang, membakar setiap sisa rasa cinta yang mungkin masih tersisa. Lucu sekali. Sungguh sebuah ironi yang memuakan. Dia lupa siapa yang mengangkatnya dari lumpur 3 tahun lalu. Pikiranku melayang ke masa itu. 3 tahun lalu, saat Raditya bukan siapa-siapa. Aku ingat betul malam itu. Hujan deras mengguyur atap rumah kontrakan kami yang bocor di sana-sini. Raditya pulang dengan wajah kusut, basah kuyup karena motor bututnya mogok di jalan. Saat itu dia baru saja di PHK dari pekerjaan lamanya sebagai staf admin biasa. Dia frustrasi, marah pada dunia, dan merasa gagal sebagai kepala keluarga. Aku nggak guna, Dek, racunya malam itu sambil menangis di pangkuanku. Kerja dipecat, utang ibu numpuk, motor rusak. Kita mau makan apa besok? Saat itu, aku mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Aku sangat mencintainya karena dia, saat itu, adalah pria yang jujur dan pekerja keras. Aku tidak peduli dia miskin. Tapi melihatnya hancur seperti itu, hatiku sakit. Mas pasti bisa bangkit. Aku yakin, ucapku menenangkan. Namun masalah tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, penagih utang datang menggedor rumah kami. Ibu mertuaku, Ibu Sari, ternyata diam-diam punya utang judi yang sangat besar. Puluhan juta rupiah. Penagih utang itu mengancam akan memenjarakan Ibu Sari dan menyita satu-satunya motor Mas Raditya, jika tidak dilunasi hari itu juga. Mas Raditya histeris. Dia hampir nekat mau meminjam uang pada rentenir lintah darat. Saat itulah aku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan yang kini kusesali setengah mati. Aku diam-diam menghubungi Pak Jeffrey, orang kepercayaan mendiang ayahku. Pak, tolong cairkan sebagian dana warisan ayah. Tapi tolong transfer lewat rekening perantara, jangan sampai ada nama saya atau keluarga Pramana. Pintaku lewat telepon sambil bersembunyi di kamar mandi. Keesokan harinya,
Aku memberikan uang tunai dalam amplop coklat tebal kepada Mas Raditya. Ini ada simpanan warisan dari nenekku di kampung, Mas. Dulu nenek kasih perhiasan, aku jual semuanya. Cukup untuk lunasin utang ibu dan modal kamu cari kerja lagi. Bohongku. Mata Mas Raditya berbinar saat melihat uang itu. Dia memelukku erat, menangis terseduh-seduh. Makasih, Dek. Makasih. Kamu penyelamatku. Aku janji, aku bakal ganti uang ini berkali-kali lipat. Aku bakal bahagiain kamu. Janji manis yang kini terasa seperti racun. Dengan uang itu, Ibu Sari bebas dari utang. Tapi bukannya berterima kasih, Ibu Sari malah mencibirku. Cuma segitu warisan nenekmu? Harusnya bisa lebih banyak kalau kamu pinter nawar jual emasnya. Dasar mantu gak pecus, omelnya waktu itu. Aku hanya diam, menelan ludah pahit. Lalu, aku menggunakan koneksiku, sekali lagi secara diam-diam, untuk memasukkan berkas lamaran Mas Raditya ke perusahaan properti tempatnya bekerja sekarang. Aku meminta HRD di sana untuk memprioritaskan lamarannya tanpa memberitahu bahwa itu adalah perintah dari pemilik saham. Mas Raditya diterima. Awalnya dia bekerja sangat keras. Dia rajin, tekun, dan selalu pulang tepat waktu. Namun, seiring dengan kenaikan gaji dan posisi, sikapnya mulai berubah. Perlahan tapi pasti, dia mulai merenovasi penampilannya. Baju-baju murah dari pasar diganti dengan kemeja bermerek. Jam tangan karet diganti dengan stainless steel. Dia mulai malu jika aku menjemputnya atau membawakan bekal. Nanti dikira aku anak mami. Dek, alasannya waktu itu, aku percaya saja. Puncak kebohongan itu terjadi setahun yang lalu, saat reuni keluarga besarnya. Mas Raditya dengan lantang bercerita di depan paman dan bibinya. Ya, ini semua hasil keringat saya sendiri. Dari nol. Saya banting tulang siang malam karena saya sadar. Kalau bukan saya yang kerja, siapa lagi? Istri saya kan cuma di rumah, nggak ngerti cari duit. Ucapnya sombong sambil menepuk dadanya. Semua orang bertepuk tangan memujinya. Ibu Sari menimpali dengan semangat. Iya tuh, si Indira ini beruntung banget dapat Radit. Kalau nggak ada Radit, mungkin dia udah kelaparan di jalan. Aku ingat betapa sakitnya hatiku saat itu. Aku ingin berteriak bahwa mobil yang dia pamerkan itu aku yang melunasi cicilannya diam-diam lewat uang belanja yang kuhemat, padahal itu uangku sendiri. Aku ingin berteriak bahwa jabatan supervisor yang dia dapatkan waktu itu adalah karena aku melobi direktur utamanya. Tapi aku diam. Aku memilih diam demi menjaga harga diri suamiku. Aku pikir, biarlah dia merasa hebat. Asalkan dia setia, itu sudah cukup bagiku. Tapi ternyata, kesetiaan itu pun palsu. Taksi berhenti di depan pagar rumah kami. Rumah minimalis yang juga kubeli menggunakan nama samaran, saudara jauh, yang menyewakannya murah pada kami. Aku membayar taksi dan melangkah masuk. Rumah sepi. Ibu Sari sedang pergi arisan, atau mungkin judi lagi, entahlah. Aku masuk ke kamar tidur, tempat yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti penjara kebohongan. Aku membuka lemari pakaian, melihat deretan baju dinas Mas Raditya yang rapi. Semuanya kubelikan dengan uangku, tapi dia bilang ke teman-temannya itu hadiah dari kantor. Mataku tertumbuk pada sebuah kotak di laci paling bawah. Itu kotak tempat aku menyimpan dokumen-dokumen lamaku. Dokumen asli identitas Indira Pramana. Selama ini aku menyimpannya rapat-rapat. Takut Mas Raditya merasa terintimidasi. Aku mengambil kotak itu, membukanya perlahan. Di sana tertera surat kepemilikan saham, sertifikat tanah, dan deposito yang nilainya tak terbayangkan oleh Mas Raditya. Kamu bilang aku beban, Mas? Gumamku sambil mengusap kertas-kertas berharga itu. Kamu bilang aku wanita dasteran yang tidak selevel. Aku tertawa miris. Tawa yang terdengar menyakitkan di telingaku sendiri. Kamu salah besar. Kamu baru saja membangun istana di atas tanah milik orang yang kamu hina. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Raditya. Mas Raditya, jangan lupa beres-beres. Besok ibu mau bawa teman-temannya ke rumah. Kamu jangan keluar kamar kalau nggak dipanggil. Jangan malu-maluin saya. Pesan itu menjadi paku terakhir di peti mati pernikahanku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Aku mengambil ponselku,
lalu mendial sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Halo? Pak Jeffrey, sapaku saat sambungan terhubung. Suaraku terdengar dingin dan tegas, berbeda jauh dengan suara istri penurut yang selama ini kudengar dari mulutku sendiri. Selamat siang, Nona Indira. Tumben sekali Nona menelepon. Ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Jeffrey terdengar kaget namun senang di seberang sana. Pak Jeffrey, batalkan rencana pengumuman pemilik baru perusahaan properti Jaya Abadi hari ini. Tahan dulu. Loh? Kenapa? Nona? Bukannya Nona ingin memberikan kejutan? Rencananya berubah. Pak, saya butuh Bapak siapkan tim audit forensik. Saya ingin audit menyeluruh terhadap satu orang, Raditya Anggara, Direktur Keuangan yang baru. Hening sejenak di seberang sana. Baik, Nona. Apa ada masalah? Ada, Pak. Masalah besar. Dan tolong siapkan pengacara terbaik kita. Saya akan mengajukan gugatan cerai dan pengusiran. Dimengerti, Nona. Segera saya laksanakan. Aku menutup telepon. Napasku terasa lebih lega. Roda karma sudah mulai berputar. Mas Raditya mungkin punya jabatan, tapi aku punya kuncinya. Dan kunci itu akan kugunakan untuk mengunci nasibnya di sel penjara kemiskinan selamanya. Tapi sebelum itu, aku perlu senjata lain. Sesuatu yang lebih personal. Sesuatu yang akan menghancurkan mentalnya sebelum aku menghancurkan karirnya. Dan aku tahu persis di mana mencarinya. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat oranye kelabu yang mengintip dari balik tirai kamar tidur kami. Suasana rumah masih sepi. Ibu mertua belum pulang, dan Mas Raditya, tentu saja, masih bersenang-senang dengan rekan kerjanya. Kesunyian ini justru memberiku keleluasaan. Aku tidak akan membuang waktu untuk menangisi nasib. Air mata tidak akan mengembalikan harga diriku, tapi bukti-bukti akan melakukannya. Pikiranku melayang pada kejadian 3 hari yang lalu. Saat itu, aku sedang membersihkan ruang kerja Mas Raditya di rumah. Sebuah ruangan kecil yang dia sebut markas direktur, tempat dia melarang siapapun masuk, termasuk aku. Namun, hari itu dia lupa mengunci pintu, dan naluri istriku, naluri yang selama ini kutekan demi kepercayaan, menuntunku masuk. Aku ingat saat itu niatku hanya ingin menyapu debu dan merapikan tumpukan kertas yang berserakan. Mas Raditya selalu ceroboh soal kerapian. Saat sedang mengelap bagian bawah meja kerjanya, tanganku menyenggol sesuatu yang keras di balik laci yang sedikit terbuka. Itu sebuah tablet tua. Tablet itu adalah gawai lama yang dia bilang sudah rusak total 2 tahun lalu. Udah mati total, Dek. Nggak bisa dibenerin. Katanya waktu itu sebelum meminta uang padaku untuk beli iPad terbaru. Penasaran, aku mencoba menekan tombol power. Layarnya menyala. Baterainya masih tersisa 15%. Dia berbohong. Tablet ini tidak rusak. Jantungku berdegup kencang saat melihat wallpapernya. Foto Mas Raditya merangkul mesra Clarissa di sebuah pantai, dengan tanggal yang tertera di sudut foto, 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Jadi selama ini, saat aku banting tulang menghemat uang belanja demi membelikan dia jas bagus, dia sedang berlibur dengan wanita lain? Tanganku gemetar hebat saat itu, tapi aku memaksa diriku untuk membuka galeri foto dan aplikasi chatnya. Apa yang kutemukan di sana jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Aku kembali tersadar ke masa kini. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan menuju ruang kerja itu lagi. Untungnya, Mas Raditya masih belum mengganti kunci pintunya karena dia terlalu sibuk dengan jabatan barunya. Dengan menggunakan kunci cadangan yang diam-diam kusimpan, aku masuk. Aku langsung menuju tempat persembunyian tablet itu. Masih di sana, diselipkan di antara tumpukan majalah properti lama di laci paling bawah. Aku menyalakan tablet itu lagi. Kali ini, aku tidak hanya melihat-lihat. Aku mulai memindahkan data. Isi tablet itu adalah tambang emas untukku, dan ladang ranjau untuknya. Selain foto-foto mesra mereka berdua di berbagai hotel mewah, yang tanggalnya bertepatan dengan saat dia bilang sedang dinas luar kota. Ada satu folder bernama Project C. Awalnya aku mengira itu singkatan untuk Clarissa, tapi ternyata isinya lebih teknis. Itu adalah catatan keuangan, bayangan. Mas Raditya ternyata sangat rapi, atau sangat bodoh, dalam mencatat kejahatannya.
Di sana ada tabel Excel sederhana yang mencatat aliran dana dari beberapa vendor proyek kantor. Ada info fiktif, kwitansi palsu, dan catatan transfer ke rekening pribadi atas nama Clarissa Wijaya. 50 juta, markup catering rapat, 100 juta, fee vendor AC, fiktif, 25 juta, hadiah ultah C, tas Gucci. Totalnya fantastis. Ratusan juta rupiah dalam setahun terakhir. Uang perusahaan yang seharusnya dipakai untuk operasional, dia curi pelan-pelan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan Clarissa, agar dia terlihat seperti orang kaya sungguhan di depan selingkuhannya itu. Aku tersenyum dingin. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini kriminal. Penggelapan dana perusahaan, embezzlement. Dan yang lebih ironis, perusahaan yang dia rampok uangnya adalah perusahaan milik keluargaku sendiri. Dia mencuri uang istrinya untuk membiayai pelakornya. Aku segera memotret semua bukti di layar tablet itu dengan ponselku. Lalu aku mengirim semua file dari tablet itu ke cloud storage pribadiku, dan juga ke email rahasia yang biasa kugunakan untuk berkomunikasi dengan Pak Jeffrey. Terima kasih, Mas, bisikku pada foto Mas Raditya di layar tablet itu. Kamu memberiku senjata yang sempurna. Kamu pikir kamu pintar menyembunyikan ini di tablet lama? Kesombonganmu benar-benar membuatmu lengah. Selain bukti penggelapan, aku menemukan satu lagi, senjata psikologis. Di aplikasi catatan harian digitalnya, Mas Raditya menuliskan ketakutan terbesarnya, "Gue takut banget kalau Clarissa tahu gue sebenarnya bukan anak orang kaya. Gue harus terus kasih dia barang mewah biar dia nggak curiga. Gue takut balik miskin kayak dulu. Gue takut ibu tahu gue punya utang judi online juga." Ternyata dia juga penjudi online. Pantas saja gajinya selalu habis tak bersisa dan dia selalu minta uang padaku dengan alasan investasi. Aku menutup tablet itu dan mengembalikannya ke posisi semula, seolah tak pernah disentuh. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Bukti, faktual berupa data korupsi, dan senjata, psikologis berupa ketakutannya akan kemiskinan dan citra palsunya. Malam ini, Direktur Keuangan yang baru itu akan tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa istrinya yang bodoh, ini baru saja memegang detonator bom yang akan meledakkan hidupnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk memasak sarapan seperti babu yang berbakti, tapi untuk memulai perang. Mas Raditya sudah berangkat subuh-subuh sekali, katanya ada morning briefing penting. Padahal aku tahu, dari pelacak lokasi yang diam-diam kupasang di mobilnya, salah satu fitur keamanan mobil yang dia tidak mengerti cara kerjanya. Mobilnya sedang parkir di apartemen mewah di kawasan Sudirman. Apartemen Clarissa. Aku duduk di meja makan sambil menyesap teh hangat. Di depanku, laptopku menyala, menampilkan wajah Pak Jeffrey di layar panggilan video. Semua bukti sudah saya terima, Nona Indira, ucap Pak Jeffrey dengan nada serius namun ada kilatan amarah di matanya. Sebagai orang kepercayaan ayah, dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Melihat aku dikhianati dan hartaku dicuri, Pak Jeffrey jelas murka. Bagus, Pak. Bagaimana hasil audit awal? Tanyaku tenang. Sesuai dugaan Nona. Tim audit kami menemukan selisih dana yang cocok persis dengan catatan di tablet itu. Tanda tangan di beberapa dokumen persetujuan vendor juga dipalsukan. Ini pidana berat, Nona. Ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara. Aku mengangguk puas. Simpan itu untuk pukulan terakhir. Pak, saya ingin bermain-main sebentar malam ini. Malam ini? Ya. Raditya mengadakan pesta perayaan kenaikan jabatannya malam ini di ballroom Hotel Grand Pramana. Ironis kan? Dia menyewa hotel kita untuk merayakan jabatan yang dia dapat dari menipu kita. Aku melanjutkan rencanaku. Pak Jeffrey, tolong siapkan 2 hal untuk saya. Pertama, saya butuh gaun terbaik. Bukan gaun ibu rumah tangga. Saya mau gaun haute couture yang pernah saya beli di Paris tahun lalu, yang masih disimpan di brankas butik langganan Mama. Kedua, pastikan undangan saya sebagai tamu VVIP, masuk ke daftar hadir, tapi jangan pakai nama Indira istri Raditya. Pakai nama Indira Pramana, komisaris utama. Pak Jeffrey tersenyum tipis, mengerti arah permainanku. Baik, Nona. Akan sangat menarik melihat wajahnya saat tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Oh ya,
Soal Ibu Sari? Biarkan dia. Dia pasti akan datang ke pesta itu juga. Biar dia lihat sendiri anak kesayangannya hancur. Setelah menutup panggilan video, aku mulai berkemas. Bukan mengemasi barang untuk pergi dari rumah seperti yang diteriakkan Mas Raditya kemarin, tapi mengemasi barang-barang berharga milikku sendiri. Perhiasan asli warisan ibu, sertifikat-sertifikat, dan dokumen penting lainnya. Aku akan memindahkannya ke tempat aman siang ini. Siang harinya, aku pergi ke salon langganan lamaku yang sangat eksklusif. Tempat di mana dulu aku sering menghabiskan waktu sebelum menikah dengan Raditya. Mbak Indira, ya ampun, lama sekali tidak terlihat. Seru Chapster senior yang sudah mengenalku sejak remaja. Dia menatap penampilanku yang sekarang sederhana dengan sedikit prihatin. Saya ingin makeover total, Mas, kataku sambil menatap cermin. Kembalikan Indira Pramana yang dulu. Yang elegan, tajam, dan mahal. 3 jam kemudian, aku menatap pantulan diriku di cermin dan hampir tidak mengenali wanita itu. Wajahku yang tadinya kusam dan lelah kini bersinar. Make up bold namun elegan mempertegas garis rahang dan mataku. Pakaianku bukan lagi gamis longgar pudar, tapi blazer dress hitam dengan potongan asimetris yang membalut tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan sepatu hak tinggi stiletto merah darah. Aku terlihat berkuasa. Aku terlihat berbahaya. Tepat pukul 6 sore, aku menerima pesan dari Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, semua sudah siap di lokasi, Nona. Slide presentasi yang Nona minta sudah kami selipkan di sistem operator hotel. Begitu Nona beri kode, operator kami akan menayangkannya. Aku tersenyum miring. Rencanaku sederhana namun mematikan. Malam ini, di hadapan semua kolega, bos besar, dan tentu saja Clarissa, Mas Raditya akan memberikan pidato kemenangannya. Dia akan memamerkan kesuksesannya. Dan tepat di puncak kebahagiaannya, aku akan datang untuk meruntuhkan segalanya. Aku mengambil undangan pesta yang tadi dikirimkan kurir khusus. Undangan berwarna emas dengan tulisan, Malam Perayaan Direktur Baru PT Jaya Abadi Propertindo. Tunggu aku, suamiku sayang. Gumamku sambil melangkah keluar dari salon menuju mobil jemputan mewah yang dikirim Pak Jeffrey, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap. Hadiah kejutanku kemarin kamu buang. Tapi hadiahku malam ini, jamin tak akan bisa kamu tolak. Malam semakin larut, dan panggung sandiwara sudah siap digelar. Aku bukan lagi korban. Malam ini, aku adalah hakim, jaksa, dan algojo sekaligus. Lampu gantung kristal di Grand Ballroom Hotel Grand Pramana berpendar megah, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Suasana di dalam sana begitu hidup, penuh dengan denting gelas sampanye, tawa renyah para sosialita, dan obrolan bisnis para petinggi perusahaan. Udara berbau parfum mahal dan aroma bunga lili segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Ini adalah pesta yang sempurna, pesta yang dirancang untuk merayakan kesuksesan seorang pria yang merasa dirinya raja dunia. Aku melangkah turun dari Rolls-Royce Phantom hitam yang berhenti tepat di lobi utama. Sopir pribadiku, yang dikirim Pak Jeffrey, membukakan pintu dengan takzim. Silakan, Nona Indira, ucapnya sopan. Aku mengangguk kecil, membenarkan letak clutch bertahtakan berlian di tanganku. Malam ini, tidak ada lagi gamis lusuh atau wajah berminyak karena asap dapur. Gaun hitam rancangan desainer Paris yang kukenakan membalut tubuhku dengan elegan, memperlihatkan siluet yang selama ini kusembunyikan di balik daster rumah. Rambutku yang biasanya digelung asal-asalan kini tergerai indah dengan gaya gelombang Hollywood, dan riasan wajahku tajam, menonjolkan mata yang siap menatap kematian lawan tanpa berkedip. Selamat datang, Nona Pramana, sapa manajer hotel yang sudah menunggu di depan pintu lobi. Dia membungkuk hormat, sangat dalam. Dia tahu siapa aku. Semua staf inti di hotel ini tahu siapa pemilik sebenarnya gedung ini, kecuali suamiku yang bodoh itu. Apa acara sudah dimulai, Pak Handoko? Tanyaku dingin. Sudah, Nona. Pak Raditya sedang memberikan pidato sambutan di podium. Ibu Clarissa duduk di meja VIP nomor 1 bersama direksi lainnya. Bagus. Pastikan tim teknisi siap dengan instruksi saya. Siap, Nona. Mari saya antar lewat pintu utama. Aku berjalan membelah lobi hotel. Bunyi stiletoku yang beradu dengan lantai marmer terdengar berirama,
seolah menghitung mundur waktu kehancuran Raditya. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasa sakit hati yang kemarin kurasakan kini telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Di depan pintu ballroom yang tertutup rapat, aku berhenti sejenak. Samar-samar terdengar suara Raditya dari pengeras suara. Dan tentu saja, pencapaian ini tidak datang secara instan. Ini adalah buah dari kerja keras, keringat, dan air mata saya selama bertahun-tahun. Saya percaya, seorang pemimpin yang hebat lahir dari kemandirian, bukan dari bantuan orang lain. Aku tertawa kecil. Kemandirian? Betapa manisnya kebohongan itu keluar dari mulutnya. Buka pintunya, perintahku pada petugas keamanan. 2 petugas berseragam sigap membuka pintu ganda yang berat itu. Cahaya terang dari dalam ruangan langsung menyambutku. Masuknya aku ke dalam ruangan tidak langsung disadari oleh semua orang. Raditya masih sibuk membual di atas panggung, memegang mikrofon dengan gaya narsistiknya yang khas. Di sampingnya, berdiri Clarissa yang tampak cantik dengan gaun merah menyala, tersenyum bangga seolah dia adalah istri sah yang mendampingi kesuksesan suami. Namun, perlahan-lahan, kepala-kepala mulai menoleh. Kehadiranku memancarkan aura yang berbeda. Orang-orang di barisan belakang mulai berbisik, lalu menyenggol teman di sebelahnya. Bisikan itu merambat seperti api, hingga akhirnya suasana ruangan yang tadinya riuh oleh tepuk tangan perlahan menjadi hening. Raditya yang menyadari perubahan atmosfer itu berhenti bicara. Matanya menyapu ruangan, mencari apa yang mengalihkan perhatian audiensnya. Pandangannya akhirnya jatuh padaku yang berdiri di tengah karpet merah, tepat di jalur menuju panggung. Awalnya, dia menyipitkan mata, tidak mengenali sosok wanita bergaun hitam mewah di depannya. Namun, saat aku melangkah maju dan cahaya lampu sorot menyinari wajahku, matanya membelalak. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi, seolah kehilangan kata-kata. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol dan kebanggaan, kini memucat drastis. Clarissa yang berdiri di sebelahnya juga menatapku. Dia mematung. Gelas wine di tangannya miring, nyaris tumpah. Dia mengenali wajahku, tapi dia tidak mengenali auraku. Aku terus berjalan, langkahku tenang dan mematikan. Aku melihat Ibu Sari duduk di meja depan, mulutnya penuh dengan kue tart, matanya melotot melihatku. "Indira?" desis Raditya lewat mikrofon, suaranya terdengar ke seluruh ruangan karena dia lupa mematikannya. "Ngapain kamu di sini?" Pertanyaan itu memecah keheningan. Bisik-bisik tamu undangan semakin kencang. "Itu istrinya?" "Bukannya istrinya," katanya orang kampung. "Kok cantik banget?" "Bajunya itu koleksi terbatas Chanel musim lalu kan?" Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan hingga menaiki tangga panggung. Raditya mundur selangkah, tampak panik. Dia menoleh ke arah keamanan di sudut ruangan. "Security. Security. Tolong bawa wanita ini keluar. Dia orang gila yang menyusup," teriak Raditya, mencoba menyelamatkan mukanya. "Maaf hadirin sekalian, ini mantan pembantu saya yang sedikit terganggu jiwanya." Clarissa mencoba tertawa canggung untuk mencairkan suasana. "Iya, aduh, maaf ya semuanya. Keamanan mana sih?" Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Mereka semua berdiri tegak, memandang lurus ke depan, mengabaikan perintah Raditya. Tentu saja, karena yang menggaji mereka adalah perusahaanku. Aku sampai di depan Raditya. Tanpa permisi, aku mengambil alih mikrofon dari tangannya yang gemetar. "Selamat malam, semuanya," sapaku lewat pengeras suara. Suaraku bulat, tegas, dan berwibawa. Sangat kontras dengan suara Raditya yang tadi terdengar cempreng karena gugup. "Saya minta maaf mengganggu pestanya sebentar. Suami saya, ralat, Bapak Direktur Keuangan kita yang baru ini, sepertinya lupa memperkenalkan siapa pembantu yang dia maksud." Aku menatap Raditya tepat di manik matanya. "Halo, Mas." Kaget melihat wanita dasteran bisa masuk ke hotel bintang 5 ini. Raditya mendekat, berbisik dengan nada mengancam namun penuh ketakutan. "Indira, kamu gila ya? Pulang. Atau aku seret kamu sekarang. Jangan bikin malu aku di sini." Aku tersenyum miring,
lalu kembali bicara ke mikrofon. Bapak Raditya tadi bicara soal kerja keras dan kemandirian. Kisah yang sangat inspiratif. Tapi, saya rasa ada beberapa bab yang terlewat dari kisah suksesnya. Sebagai istri yang setia, rasanya tugas sayalah untuk melengkapi cerita itu. Aku menjentikan jari ke arah ruang operator di balkon atas. Operator, tolong slidenya. Layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan tulisan Congratulations Raditya Anggara, tiba-tiba berkedip dan berubah. Bukan, itu bukan slide presentasi bisnis. Itu adalah foto. Foto pertama muncul dengan ukuran raksasa. Itu adalah foto 3 tahun lalu. Foto Raditya yang sedang duduk di lantai kontrakan kami yang banjir, menangis sambil memegang kakiku. Wajahnya kucel, ingus meler, dan terlihat sangat menyedihkan. Suara kaget terdengar serempak dari para tamu undangan. Hah? Itu Pak Raditya? Ini adalah Mas Raditya 3 tahun lalu. Jelasku santai, layaknya presenter museum. Saat itu dia baru saja dipecat karena ketahuan tidur saat jam kerja. Dia menangis, memohon pada saya untuk tidak meninggalkannya karena dia tidak punya uang sepeser pun untuk makan. Raditya ternganga. Dia berusaha menutupi layar proyektor dengan tubuhnya, tapi layar itu terlalu besar. Matikan. Matikan layarnya. Apa-apaan ini? Teriaknya histeris. Slide berubah lagi. Kali ini foto secari kertas lusuh. Itu adalah surat perjanjian utang Ibu Sari kepada rentenir yang waktu itu kulunasi. Dan ini, lanjutku, mengabaikan teriakan Raditya. Adalah bukti utang judi ibu mertua saya tercinta, Ibu Sari, yang hadir di sana. Aku menunjuk Ibu Sari yang kini tersedak kue tartnya, wajahnya pucat pasi. 50 juta rupiah. Siapa yang membayarnya? Apakah kerja keras Mas Raditya? Bukan. Uang itu berasal dari tabungan istri kampung yang dia hina. Raditya mencoba merebut mikrofon dariku, tapi aku menghindar dengan gesit. Clarissa yang berdiri di sampingnya tampak ingin kabur, tapi kakinya seolah terpaku. Wajahnya merah padam karena malu berdiri di samping pria yang sedang dikuliti aibnya. Kamu bohong. Itu editan. Itu fitnah. Teriak Raditya, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Citra, orang kaya lama, dan eksekutif muda sukses, yang dia bangun mati-matian di depan kolega dan Clarissa hancur dalam hitungan detik. Fitnah? Tanyaku dengan nada mengejek. Mas, kamu lupa? Kamu yang memotret surat lunas itu dan mengirimnya ke grup keluargamu sambil bilang, akhirnya lunas berkat doa ibu. Padahal uangnya dari perhiasan nenekku. Tawa kecil mulai terdengar dari para tamu. Bukan tawa kagum, tapi tawa merendahkan. Para kolega bisnis Raditya mulai berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. Mereka melihat sosok asli di balik jas mahal itu, seorang pecundang yang berlindung di balik rok istrinya, lalu membuang istrinya saat merasa sudah hebat. Indira cukup, desis Raditya, kini suaranya memelas. Matanya liar mencari jalan keluar. Kita bicara di rumah. Jangan di sini, tolong. Di rumah? Aku menatapnya tajam. Bukankah kemarin kamu mengusirku dari rumah? Kamu bilang aku cuma punya waktu 1 jam untuk angkat kaki. Aku melangkah maju, memojokkannya hingga dia menabrak podium. Kamu ingin serangan mental, Mas? Ini baru permulaan. Kamu malu karena masa lalu miskinmu terbongkar? Tunggu sampai mereka tahu dari mana uang jas yang kamu pakai itu berasal. Kehancuran mental Raditya sudah dimulai. Dia gemetar, menatapku seperti melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka istri yang selama ini diam, penurut, dan bodoh, bisa melakukan serangan sebrutal ini di depan umum. Dia merasa telanjang di hadapan ratusan orang. Tapi aku belum selesai. Ini baru hidangan pembuka. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Grand Pramana malam itu terasa seperti udara yang dipadatkan sebelum badai besar meletus. Hening. Namun, bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang mencekik. Ratusan pasang mata yang hadir di sana. Para kolega, investor, sosialita, hingga keluarga besar Raditya, terpaku menatap layar raksasa yang baru saja menampilkan dosa-dosa finansial suamiku secara telanjang. Raditya masih berdiri di sana,
Di atas panggung yang seharusnya menjadi singgasana kemenangannya, kini berubah menjadi panggung eksekusi. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai untuk tampil sempurna di depan kamera. Di sampingnya, Clarissa berdiri mematung, wajah cantiknya yang angkuh kini retak oleh ketakutan murni. Tas branded yang ia banggakan, barang bukti korupsi itu, tergeletak di lantai seperti bangkai hewan. Aku berdiri 3 langkah di depan mereka. Tegak, tenang. Gaun hitamku menyapu lantai, seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan itu. Aku tidak perlu berteriak. Data di layar dan tatapan mataku sudah cukup untuk membunuh mental mereka. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Bukan oleh teriakan Raditya, melainkan oleh suara derap langkah sepatu bot Lars militer yang beradu dengan lantai marmer di koridor luar. Bunyinya tegas, ritmis, dan semakin mendekat. Duk, duk, duk. Diiringi oleh suara sirine mobil polisi yang meraung-raung, memantul di dinding kaca lobi, menyusup masuk hingga ke dalam ballroom yang pintunya kini terbuka lebar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan wajah kaku tanpa senyum. Di belakang mereka, Pak Jeffrey berjalan dengan langkah tenang namun mematikan, membawa sebuah map tebal berwarna merah menyala. Melihat seragam coklat itu, Raditya seperti tersengat listrik. Matanya membelalak liar. Dia mundur terhuyung-huyung hingga pinggangnya menabrak meja podium, menjatuhkan gelas air mineral hingga pecah berantakan. Enggak mungkin, gumamnya, suaranya parau dan pecah. Dia menoleh ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar, mencari seseorang yang bisa ia perintah. Keamanan. Security. Tutup pintunya. Jangan biarkan mereka masuk. Ini acara privat. Saya direktur di sini. Teriakannya menggema, namun terdengar sangat menyedihkan. Tidak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Mereka berdiri mematung di sudut ruangan dengan tangan terlipat di belakang punggung, tatapan mereka lurus ke depan, dingin, seolah Raditya hanyalah angin lalu. Mereka tahu siapa pemilik gedung ini sebenarnya. Perintah Raditya tidak lagi memiliki harga. Komandan polisi yang memimpin rombongan itu, seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal, naik ke atas panggung tanpa ragu. Langkahnya berat, setiap pijakannya seolah menegaskan bahwa hukum telah tiba. Dia berhenti tepat di hadapan Raditya. Saudara Raditya Anggara, suara polisi itu berat dan mengintimidasi, tanpa basa-basi. Raditya mencoba menegakkan tubuhnya, mencoba memanggil sisa-sisa arogansinya yang sudah hancur lebur. Dia merapikan jas mahalnya yang kini tampak kusut, mencoba tersenyum, namun yang keluar hanyalah seringai kaku yang aneh. Ya, saya Raditya. Direktur keuangan perusahaan ini, jawabnya dengan suara bergetar, mencoba menekan kata, direktur. Bapak siapa? Ada urusan apa masuk tanpa izin ke acara saya? Bapak tahu siapa saya? Saya bisa telepon atasan Bapak sekarang juga. Aku menahan tawa getir melihat betapa menyedihkannya dia. Masih saja dia mencoba bermain kartu, orang penting, di saat kartu asnya sudah terbakar habis. Pak polisi itu tidak terpengaruh sedikit pun. Dia justru mengeluarkan selembar kertas dari saku seragamnya, dan membukanya dengan gerakan lambat yang menyiksa. Kami dari Unit Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan laporan nomor LP 098-12-2025 yang diajukan oleh kuasa hukum PT Jaya Abadi Propertindo dan Pramana Group, saudara ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jabatan, pemalsuan dokumen otentik, serta tindak pidana pencucian uang. Setiap kata yang diucapkan polisi itu seperti paku yang dipalu ke peti mati Raditya. Palsu. Itu fitnah, jerit Raditya histeris. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Ini semua rekayasa wanita itu. Dia istri saya. Dia sakit hati karena saya mau ceraikan dia. Dia cuma mau bikin malu saya. Pak polisi jangan percaya sama orang gila ini. Pak Jeffrey melangkah maju, berdiri di sampingku. Dia membuka map merah yang dibawanya, mengeluarkan tumpukan dokumen audit forensik yang sudah dicap basah dan ditandatangani. Dengan gerakan tenang, dia menyerahkan dokumen itu kepada polisi, lalu beralih menatap Raditya. Saudara Raditya,
Suara Pak Jeffrey terdengar sopan namun tajam setajam silet. Ini bukan masalah rumah tangga. Ini masalah hukum korporasi. Bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi saudari Clarissa Wijaya, manipulasi invoice vendor fiktif, dan markup anggaran proyek, semuanya tercatat rapi di sini. Tim audit independen kami sudah memverifikasinya pagi ini. Jejak digital Anda tidak bisa berbohong. Raditya ternganga. Dia menatap tumpukan kertas itu seolah melihat hantu. Di saat yang sama, dua polisi wanita bergerak menuju Clarissa yang sejak tadi berusaha menyelinap mundur ke arah tirai belakang panggung. Saudari Clarissa Wijaya, sapa polisi wanita itu dingin, langsung memegang lengan Clarissa. Clarissa menjerit kaget, refleks menarik tangannya. Jangan pegang-pegang. Saya nggak tahu apa-apa. Saya tamu di sini. Anda turut kami amankan sebagai terduga penadah aliran dana hasil kejahatan dan serta menikmati hasil tindak pidana korupsi, ucap polisi wanita itu tegas. Dunia Clarissa runtuh seketika. Topeng wanita elegan lulusan luar negeri yang selama ini dia pakai retak 1000. Dia menjadi liar, panik. Dia menoleh ke arah Raditya dengan tatapan penuh kebencian. Raditya, ngomong dong, jerit Clarissa. Suaranya melengking tinggi membuat ngilu telinga para tamu. Lo bilang uang itu halal? Lo bilang itu bonus lo? Lo bilang lo kaya? Lo nipu gue? Bangsat! Gue nggak mau dipenjara gara-gara lo. Mendengar teriakan Clarissa, Raditya justru semakin panik. Diam kamu, Kla. Jangan bikin makin runyam. Diam gimana? Clarissa memberontak saat polisi mulai mengeluarkan borgol. Gue nggak salah. Pak, sumpah. Raditya yang kasih uang itu. Dia bilang dia anak orang kaya. Dia bilang istrinya cuma benalu yang gak punya apa-apa. Saya ditipu. Pak, tangkap dia aja, jangan saya. Drama saling tuduh di atas panggung itu menjadi tontonan yang sangat memalukan sekaligus memuaskan. Pasangan selingkuh yang kemarin terlihat Bak Raja dan Ratu, kini saling menggigit seperti anjing liar yang terpojok. Para tamu undangan tidak menyia-nyiakan momen ini. Ratusan ponsel terangkat, merekam setiap detik kejatuhan mereka. Lampu flash kamera berkedip-kedip seperti kilat, mengabadikan aib ini untuk disebarkan ke seluruh penjuru internet. Tiba-tiba, dari arah meja bundar paling depan, terdengar suara raungan yang tak kalah keras. Ibu Sari. Ibu mertuaku itu, yang tadi sempat pura-pura pingsan saat melihat slide foto utang judinya, kini bangkit dengan tenaga yang entah datang dari mana. Dia berlari tertatih-tatih menaiki tangga panggung, menerobos barisan polisi, dan langsung menjatuhkan dirinya di kakiku. Bruk! Dia memeluk kakiku erat-erat. Air matanya bercampur dengan lunturan maskara murahan, mengotori ujung gaun mahalku. Indira, mantuku sayang. Anakku, ratap Ibu Sari dengan suara mendayu-dayu yang dibuat sedramatis mungkin. Tolong suamimu, nak, jangan biarkan dia dibawa polisi. Kasihan dia, nak, dia hilaf. Dia cuma salah jalan sedikit. Kamu kan istrinya, kamu harusnya lindungi aib suami. Aku menatap puncak kepala wanita tua itu. Wanita yang selama 3 tahun ini tidak pernah memanggilku dengan nama yang baik. Wanita yang selalu membandingkanku dengan mantan pacar Raditya. Wanita yang menyebut masakanku seperti makanan kucing. Lindungi aib? Tanyaku pelan, namun suaraku diperkeras oleh mikrofon yang masih dipegang Pak Jeffrey di dekatku. Ibu minta saya lindungi aib suami yang sudah mengkhianati saya? Suami yang membuang bekal makanan saya ke tempat sampah? Suami yang menghina saya bau bawang di depan pelakornya? Ibu Sari mendongak, wajahnya memelas. Itu kan cuma emosi sesaat. Nak, Radit itu sebenarnya sayang sama kamu. Dia cuma digoda setan. Dia menunjuk Clarissa yang sedang meronta-ronta di borgol. Itu. Gara-gara perempuan gatel itu anakku jadi begini. Radit anak baik. Indira, kamu tahu kan? Kamu kan kaya? Nak, tadi ibu dengar kamu pemilik perusahaan ini? Ya Allah, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kalau ibu tahu kamu kaya, ibu pasti akan. Akan apa, Bu? Potongku tajam. Akan lebih sayang sama saya? Akan menghormati saya? Jadi hormat ibu itu ada harganya?
Harus dibayar pakai uang dulu baru ibu anggap saya manusia. Pertanyaanku menohok ulu hatinya. Ibu Sari terdiam, mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Berdiri, Bu. Jangan kotori gaun saya, ucapku dingin sambil menarik kakiku dari pelukannya. Gaun ini harganya lebih mahal daripada harga diri ibu yang ibu jual demi pamer ke tetangga. Raditya, yang melihat ibunya gagal meluluhkanku, akhirnya pecah pertahanannya. Dia melihat borgol besi itu dikeluarkan oleh komandan polisi. Bunyi klining logam itu meruntuhkan sisa-sisa egonya. Dia menjatuhkan dirinya berlutut. Bukan di depan polisi, tapi di depanku. Dia merangkak, benar-benar merangkak seperti bayi, mendekati aku. Air matanya bukan lagi air mata kemarahan, tapi air mata ketakutan yang murni. Dek, Indira. Isaknya, tangannya mencoba meraih jemariku tapi aku menepisnya. Maafin Mas, Dek. Mas salah. Mas bodoh. Mas ngaku Mas salah. Tolong, Dek. Cabut laporannya. Kita selesaikan di rumah ya. Mas janji, Mas bakal sujud di kaki kamu tiap hari. Mas bakal putusin Clarissa detik ini juga. Mas bakal jadi babu kamu seumur hidup. Asal jangan di penjara, Dek. Mas takut penjara? Pemandangan Raditya yang menangis meraung-raung sambil memeluk lantai panggung itu begitu kontras dengan sosoknya yang angkuh beberapa jam lalu. Aku berjongkok sedikit, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa cinta di sana, tapi nihil. Yang kutemukan hanya rasa takut kehilangan kenyamanan. Mas, bisikku lembut, namun nada suaraku sedingin es kutub. Kamu ingat apa katamu kemarin saat mengusirku? Kamu bilang, kamu punya waktu 1 jam untuk kemasi barangmu. Kamu ingat? Raditya mengangguk cepat, penuh harap. Iya, Mas ingat. Mas salah ngomong itu. Mas tarik ucapan Mas. Sayangnya, aku tidak lupa. Lanjutku. Aku berdiri tegak kembali, lalu mengambil sebuah amplop coklat tebal dari tangan Pak Jeffrey. Ini hadiah terakhirku untukmu, Mas. Sebagai pengganti rantang makanan yang kamu buang. Aku melemparkan amplop itu ke wajahnya. Amplop itu jatuh terbuka, menghamburkan isinya ke lantai di sekitar lutut Raditya. Foto-foto perselingkuhannya, bukti transfer korupsinya, dan 2 dokumen hukum paling penting, surat gugatan cerai dan surat penyitaan aset. Kamu bilang kamu butuh istri yang selevel? Tanyaku lantang. Maaf, Mas. Aku bukan selevel denganmu. Aku jauh, jauh di atasmu. Levelmu adalah sel penjara, sementara levelku adalah memimpin perusahaan yang kamu rampok ini. Borgol dia, perintahku pada polisi. Siap, Bu. Klik. Bunyi borgol yang mengunci kedua pergelangan tangan Raditya di belakang punggung terdengar sangat nyaring di telingaku. Itu adalah suara kemerdekaanku. Tidak Aa. Indira Aa. Jahat kamu. Istri durhaka Aa. Teriak Raditya saat 2 polisi menariknya berdiri dengan kasar. Dia meronta, menendang-nendang angin, tapi cengkeraman polisi terlalu kuat. Bawa mereka lewat lobi depan. Perintahku lagi, kali ini kepada Pak Handoko, manajer hotel. Biar semua wartawan di luar bisa dapat foto yang bagus. Baik, Nona Pramana, jawab Pak Handoko sigap. Iring-iringan itu mulai bergerak turun dari panggung. Raditya diseret seperti maling ayam, terus menoleh ke belakang, meneriakkan namaku dengan campuran makian dan permohonan. Clarissa menangis histeris, make-upnya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Hak sepatunya patah sebelah membuatnya berjalan terpincang-pincang. Ibu Sari pingsan sungguhan kali ini, dan harus digotong oleh 2 orang satpam hotel keluar ruangan. Para tamu undangan membelah diri, memberi jalan bagi para pesakitan itu lewat. Gumaman, cibiran, dan bisik-bisik terdengar jelas. Gila, ternyata suaminya maling. Sok kaya banget padahal duit istri. Puas banget gue lihat si Clarissa nangis gitu, gayanya selangit sih. Hebat ya Bu Indira, tenang banget, bener-bener klasi. Aku tetap berdiri di atas panggung sampai bayangan Raditya menghilang di balik pintu ballroom. Setelah pintu tertutup, barulah aku menghembuskan napas panjang yang sejak tadi kutahan. Bahuku sedikit turun.
Rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menyerang, namun rasa lega yang menyertainya jauh lebih besar. Pak Jeffrey mendekat, menepuk pelan bahuku. Nona baik-baik saja? Aku menoleh dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya hari ini. Lebih dari baik, Pak. Saya merasa hidup kembali. Aku melihat ke sekeliling ruangan yang kini hening kembali, menatap para tamu yang masih syok. Aku mengambil mikrofon sekali lagi. Maaf atas ketidaknyamanan drama malam ini, Bapak Ibu sekalian, ucapku tenang. Pestanya mungkin sudah rusak, tapi hidangannya masih sangat lezat dan sudah dibayar lunas. Menggunakan uang saya yang sah, bukan uang curian. Jadi, silakan dinikmati. Anggap saja ini syukuran atas pembersihan perusahaan kami dari parasit. Tepuk tangan ragu-ragu mulai terdengar, lalu semakin lama semakin gemuruh. Bukan tepuk tangan untuk Raditya, tapi tepuk tangan penghormatan untukku. Malam itu, Indira si istri penurut telah mati. Dan Indira Pramana, sang ratu, telah lahir. Malam itu, pembersihan awal. Setelah pesta usai dan tamu terakhir pulang dengan membawa cerita paling panas tahun ini, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku meminta sopir membawaku berkeliling Jakarta sebentar, membiarkan AC mobil mendinginkan kepalaku yang masih berdenyut sisa adrenalin. Pukul 1 dini hari, mobil Rolls-Royceku berhenti di depan pagar rumah kontrakan mewah yang selama ini kami tempati. Rumah gelap gulita. Tentu saja, penghuninya sedang menginap di Hotel Prodeo malam ini, kecuali Ibu Sari yang entah dibawa kemana setelah pingsan. Mungkin ke rumah sakit, atau ditelantarkan di lobi hotel, aku tak peduli. Aku turun dari mobil, masuk ke dalam rumah yang hening itu. Bau parfum Raditya masih tertinggal di udara, bercampur dengan bau rokoknya. Dulu, bau ini membuatku merasa aman. Sekarang, bau ini membuatku mual. Aku tidak tidur malam itu. Dibantu oleh 3 orang asisten yang dikirim Pak Jeffrey, aku mulai mengepak barang-barangku. Hanya barang-barangku. Pakaian lamaku, buku-buku, foto mendiang ayah dan ibu. Sisanya, baju-baju Raditya, koleksi sepatunya, barang-barang Ibu Sari, aku biarkan begitu saja. Menjelang subuh, aku duduk di sofa ruang tengah, menatap sekeliling ruangan kosong itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata. Rumah ini adalah saksi bisu kebodohanku selama 3 tahun, saksi bisu pengorbananku yang sia-sia. Selamat tinggal, neraka, bisikku pelan, lalu melangkah keluar, menutup pintu, dan menguncinya. Kunci rumah itu kulemparkan ke dalam selokan di depan pagar. Keesokan harinya, drama pengusiran. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kantor pusat Pramana Group, tapi aku memantau apa yang terjadi di rumah lama lewat video call dari asisten Pak Jeffrey yang berada di lokasi. Benar saja dugaan saya. Ibu Sari sudah kembali dari rumah sakit, atau dari manapun dia berada, dan dia sedang mengamuk di depan pagar rumah. Buka. Ini rumah anak saya. Kalian siapa? Teriak Ibu Sari sambil mengguncang-guncang pagar. Dia masih memakai baju pestanya yang kusut semalam, rambut sanggulnya berantakan seperti sarang burung. Di belakangnya, ada truk Satpol PP dan beberapa petugas eksekusi dari pengadilan yang sudah disiapkan Pak Jeffrey. Maaf, Bu. Rumah ini sudah disita oleh bank dan pemilik sahnya sudah mencabut izin tinggal. Jelas petugas dengan sabar. Nggak mungkin. Indira? Keluar kamu Indira. Jangan kurang ajar sama mertua, jerit Ibu Sari histeris. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, menonton dengan antusias. Ibu-ibu komplek yang selama ini sering dicibir Ibu Sari karena dianggap kurang kaya, kini menatapnya dengan senyum puas. Bu Sari, udah deh, jangan malu-maluin, celetuk Bu RT dari seberang jalan. Udah masuk berita tuh anak ibu korupsi. Rumah ini kan ternyata bukan punya Radit. Udah, pergi sana. Diam kamu. Kalian semua iri sama saya. Ibu Sari melempar sepatunya ke arah Bu RT. Petugas akhirnya hilang kesabaran. 2 orang petugas wanita menyeret Ibu Sari menjauh dari pagar. Sementara petugas lain masuk ke dalam rumah, mengangkut barang-barang Raditya dan Ibu Sari, baju, TV, sound system, dan melemparkannya begitu saja ke pinggir jalan. Ini barang-barang kalian. Silakan bawa pergi sekarang juga atau kami panggil truk sampah, tegas petugas. Lewat layar ponsel,
Aku melihat Ibu Sari menangis meraung-raung di atas tumpukan bajunya yang berserakan di aspal. Dia memunguti kemeja Raditya sambil meratap. Hujan gerimis mulai turun, membuat pemandangan itu semakin dramatis dan menyedihkan. Ratu komplek itu kini tak lebih dari gelandangan yang kehujanan. Aku mematikan sambungan video. Cukup. Karma sudah bekerja. 6 bulan kemudian. Waktu adalah penyembuh terbaik, tapi keadilan adalah obat yang paling manjur. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Hidupku berubah 180 derajat. Tidak ada lagi das terlusuh, tidak ada lagi menghitung uang belanja recehan. Aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Indira Pramana, wanita karir yang memegang kendali atas ribuan karyawan. Hari ini adalah hari sidang putusan perceraianku sekaligus hari pembacaan vonis pidana untuk Raditya. Aku memutuskan untuk tidak hadir di sidang pidana karena aku tidak ingin melihat wajahnya lagi, tapi Pak Jeffrey mewakiliku di sana. Sore harinya, Pak Jeffrey masuk ke ruang kerjaku dengan senyum lebar. Sudah selesai, Bu Indira. Palu sudah diketuk. Ceritanya, tanyaku sambil menandatangani berkas kontrak. Vonis penjara 7 tahun untuk Raditya Anggara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Semua aset atas namanya yang terbukti dibeli dari uang hasil kejahatan disita negara dan dikembalikan ke perusahaan. 7 tahun, gumamku. Waktu yang cukup lama untuk merenung. Dan ada satu lagi, Bu, tambah Pak Jeffrey. Dia menyodorkan sebuah amplop kumal. Ini surat dari Raditya. Dia titip ke pengacara pro bononya untuk Ibu. Katanya dia menulis ini sambil menangis di sel tahanan. Aku menatap amplop itu dengan jijik. Tapi rasa penasaran menggelitiku. Aku membukanya. Tulisan tangan Raditya yang dulu rapi kini terlihat berantakan dan gemetar. Kertasnya ada bekas noda air mata yang mengering. Indira, istriku, atau mungkin mantan istriku. Mas nggak tahu harus mulai dari mana. Di sini dingin, Dek. Makanannya keras, bau. Mas tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Sekamar sama 20 orang. Mas sering dipukuli kalau nggak mau pijitin kepala preman kamar. Mas kangen masakan kamu. Mas kangen rendang buatan kamu yang dulu Mas buang. Mas kangen senyum kamu saat Mas pulang kerja. Ya Allah, Dek, Mas nyesel. Mas nyesel banget. Kenapa Mas sia-siain berlian demi pungut batu kerikil? Clarissa nggak pernah jenguk Mas sekalipun. Ibu juga nggak pernah datang. Cuma kamu yang ada di pikiran Mas. Tolong, Dek. Jenguk Mas sekali aja. Bawain Mas makanan enak. Mas lapar. Aku membaca surat itu tanpa emosi. Rasa iba yang kucari ternyata sudah tidak ada. Surat itu kuremas menjadi bola kertas. Lalu kulempar ke tempat sampah di sudut ruangan. Tidak ada balasan. Bu, tanya Pak Jeffrey. Tidak. Orang mati tidak bisa membalas surat. Jawabku dingin. Bagiku, Raditya sudah mati. Nasib para pengkhianat. Kabar tentang nasib mereka yang lain sampai ke telingaku lewat berbagai cara. Jakarta itu sempit, dan gosip menyebar lebih cepat dari cahaya. Clarissa, sang primadona palsu, hancur total. Meskipun dia lolos dari penjara karena berhasil membuktikan ketidaktahuannya, pengacaranya sangat licik, sanksi sosial membunuhnya perlahan. Dia dipecat dengan tidak hormat dari kantornya yang lama. Namanya di blacklist oleh Asosiasi HRDs Indonesia. Tidak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakan wanita yang terlibat skandal korupsi dan perselingkuhan viral. Terakhir aku dengar dari salah satu stafku yang hobi dugem, dia melihat Clarissa bekerja sebagai pemandu lagu, LC, di sebuah tempat karaoke kelas menengah bawah di daerah kota. Wajahnya terlihat tua dan lelah, tertutup make up tebal yang tidak bisa menutupi guratan kepahitan. Dia harus menuangkan minuman untuk om-om genit demi menyambung hidup dan membayar utang kartu kreditnya yang menumpuk. Mobilnya ditarik leasing, apartemennya disita. Dia kembali ke titik nol, bahkan minus. Lalu Ibu Sari. Mantan mertuaku yang sombong. Setelah diusir dari rumah kontrakan adiknya karena tabiatnya yang tak berubah, dia mencoba mencuri uang belanja adiknya untuk berjudi, dia kini hidup menggelandang. Kabarnya dia menyewa petakan kamar sempit di daerah kumuh dekat bantaran sungai. Suatu hari, saat mobilku berhenti di lampu merah perempatan besar, aku melihat sosok yang familiar.
Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, membawa bakul berisi kerupuk kulit dan tisu. Wajahnya kusam, terbakar matahari. Dia mengetuk kaca mobil mewah di sebelahku, menawarkan dagangannya dengan wajah memelas. Itu Ibu Sari. Dia menoleh ke arah mobil Rolls-Royce-ku. Matanya berserobok dengan mataku di balik kaca jendela yang gelap. Dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Ada rasa lelah dan penyesalan yang mendalam di matanya yang cekung. Dia berjalan mendekati mobilku, hendak mengetuk kaca. "Jalan, Pak," perintahku pada sopir. Aku tidak membuka kaca. Aku tidak memberinya uang. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku ingin dia belajar. Belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani dengan menginjak orang lain. Biarlah jalanan menjadi guru barunya. Kehidupan baru. Sore itu, aku berdiri di rooftop gedung kantorku. Angin sore menerpa wajahku, menerbangkan ujung jilbabku. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan, indah sekali. Aku bukan lagi Indira yang dulu. Luka pengkhianatan itu memang meninggalkan bekas, seperti parut luka yang tak akan hilang. Tapi parut itu kini menjadi tanda kekuatan, bukan kelemahan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus menerima kembali. Memaafkan adalah melepaskan rasa sakit agar kita bisa terbang lebih tinggi, sambil membiarkan karma menyelesaikan sisanya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Assalamualaikum, Bu Indira. Saya perwakilan dari Panti Asuhan Kasih Bunda. Terima kasih banyak atas donasi gedung baru dan beasiswa yang Ibu berikan. Anak-anak sangat bahagia. Kapan Ibu bisa berkunjung?" Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas dan bahagia. Inilah kebahagiaanku sekarang. Menggunakan kekayaan dan kekuasaanku untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk suami parasit yang tidak tahu diri. Besok, ketikku membalas pesan itu. Besok saya akan datang. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, merapikan blazerku, dan berjalan menuju pintu lift. Langkahku ringan, mantap, dan penuh tujuan. Raditya, Clarissa, dan Ibu Sari adalah masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam. Dan aku adalah masa depan yang bersinar terang. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, seolah merayakan kemenanganku. Kemenangan seorang istri yang diremehkan, yang kini berdiri di puncak dunia.